Pernah nggak sih kamu melihat anak kecil di sebuah restoran, bukannya sibuk lari-larian atau cerewet nanya ini itu ke orang tuanya, tapi malah dia mematung dengan mata yang hampir nggak berkedip menatap layar ponsel. Rasanya seperti kita sedang melihat zombie versi mini, yang jiwanya seolah-olah tersedot ke dalam kotak kecil bercahaya itu. Dan kalau ponselnya diambil, ledakan emosinya bisa lebih dahsyat daripada gunung Merapi yang mau meletus. Nah, fenomena ini bukan lagi sekadar pemandangan biasa yang bisa kita maklumi. Karena ternyata pemerintah Indonesia sekarang sudah mulai pasang badan. Ada sebuah kebijakan besar yang sedang digodok, yaitu membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah umur tertentu. Kamu mungkin berpikir, pemerintah kok ribet banget sih? Urusan asuh anak kan urusan orang tua masing-masing. Tapi tunggu dulu, kalau kita selami lebih dalam, ternyata ini bukan cuma soal melarang main gadget. Ini adalah soal menyelamatkan masa depan mental satu generasi yang sedang dipertaruhkan di meja judi algoritma. Coba kita bayangkan, media sosial itu seperti sebuah taman bermain yang sangat luas, penuh warna, dan punya semua jenis permainan yang bisa bikin kita senang. Tapi masalahnya, taman bermain ini tidak ada pagarnya, tidak ada penjaganya, dan pintunya terbuka lebar selama 24 jam penuh. Bagi orang dewasa yang sudah punya nalar kuat, kita mungkin tahu kapan harus pulang karena capek atau lapar. Tapi bayangkan, kalau yang masuk ke sana adalah anak kecil yang kemampuan kontrol dirinya belum matang. Mereka akan terus bermain sampai lupa makan, lupa tidur, bahkan lupa cara berinteraksi dengan manusia asli di dunia nyata. Inilah alasan utama kenapa kebijakan ini muncul. Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kementerian terkait lainnya, merasa perlu membangun pagar itu. Tujuannya bukan untuk mematikan kreativitas atau bikin anak-anak jadi kudet, alias kurang update, tapi untuk memberikan waktu bagi otak mereka untuk tumbuh secara alami, tanpa terus-menerus disuapi asupan dopamin instan dari layar ponsel. Kita harus bicara jujur soal apa yang terjadi di balik layar-layar itu. Kamu tahu nggak kalau fitur scrolling tanpa batas atau infinite scroll itu didesain dengan prinsip yang sama dengan mesin judi slot di Las Vegas? Setiap kali kita menarik layar ke bawah untuk melihat konten baru, otak kita akan melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang dan penasaran. Bagi orang dewasa saja kecanduan ini susah dilawan, apalagi bagi anak-anak yang bagian otaknya yang bernama prefrontal cortex belum berkembang sempurna. Prefrontal cortex ini ibaratnya adalah manajer dalam kepala kita, yang tugasnya mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kalau manajernya saja belum masuk kantor karena masih tahap pertumbuhan, ya otomatis anak-anak ini akan terus terjebak dalam siklus mencari kesenangan instan, tanpa bisa berhenti sendiri. Lalu, bagaimana sih sejarahnya sampai kita sampai di titik yang cukup mengkhawatirkan ini? Kalau kita tarik mundur 10 atau 15 tahun yang lalu, internet mungkin masih dianggap sebagai perpustakaan digital yang keren. Kita masuk ke sana untuk mencari informasi atau sekedar berkirim pesan lewat aplikasi chatting yang sederhana. Tapi sekarang, internet, terutama media sosial, sudah berubah menjadi ekosistem yang sangat agresif. Algoritma sekarang sudah sangat pintar untuk mengetahui apa yang kita suka, apa yang bikin kita marah, dan apa yang bisa bikin kita terus menatap layar selama berjam-jam. Dampaknya ke anak-anak di Indonesia sudah sangat terasa. Banyak laporan yang menunjukkan peningkatan kasus depresi, kecemasan berlebih, hingga gangguan tidur pada remaja yang disebabkan oleh perbandingan sosial yang mereka lihat di Instagram atau TikTok. Mereka melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, padahal itu cuma potongan kecil yang sudah difilter sedemikian rupa. Lalu mereka merasa hidup mereka sendiri sangat menyedihkan. Mari kita bahas satu contoh kasus nyata yang mungkin sering terjadi di sekitar kita, tapi kita sering luput menyadarinya. Ada seorang anak, sebut saja namanya Budi, yang sejak umur 7 tahun sudah diberikan akses bebas ke media sosial supaya dia diam dan gak rewel. Awalnya memang efektif, orang tuanya bisa tenang mengerjakan pekerjaan rumah atau sekedar istirahat. Tapi lama-kelamaan, Budi mulai kehilangan minat pada mainan fisiknya. Dia jadi sulit fokus di sekolah karena otaknya terus terbayang-bayang video pendek yang durasinya cuma 15 detik. Ketika dia masuk usia remaja, dia mulai terjebak dalam budaya perundungan siber atau cyberbullying. Dia merasa rendah diri karena jumlah likes di fotonya tidak sebanyak teman-temannya. Inilah yang kita sebut sebagai luka yang tidak terlihat. Kalau anak jatuh dari sepeda, kita bisa lihat lukanya dan kasih obat merah. Tapi kalau anak luka mentalnya karena media sosial, lukanya ada di dalam, nggak kelihatan.
tapi dampaknya bisa dibawa sampai dia dewasa nanti. Kebijakan yang diwacanakan pemerintah Indonesia ini sebenarnya mengikuti tren global yang sudah mulai sadar akan bahaya ini. Negara-negara seperti Australia atau beberapa negara di Eropa sudah lebih dulu menerapkan aturan ketat soal batas usia pengguna media sosial. Mereka mewajibkan platform media sosial untuk melakukan verifikasi usia yang lebih ketat, bukan cuma sekedar mencentang kotak "Saya setuju" yang berumur di atas 13 tahun. Indonesia ingin meniru langkah ini agar platform-platform besar itu punya tanggung jawab moral. Lalu, dampaknya nanti bakal seperti apa kalau aturan ini benar-benar diterapkan secara ketat? Mungkin di awal akan ada banyak protes. Anak-anak mungkin akan merasa dunianya kiamat karena nggak bisa posting video dance terbaru atau melihat idolanya lagi ngapain. Tapi dalam jangka panjang, ini adalah investasi kesehatan mental yang luar biasa. Dengan membatasi akses ke media sosial, kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk kembali ke akar kemanusiaan mereka. Mereka akan dipaksa untuk berinteraksi lagi dengan teman sebaya di dunia nyata, belajar cara bernegosiasi saat bermain bola, belajar cara mengatasi rasa bosan tanpa harus buka HP. Kita juga perlu memahami kalau kesehatan mental itu mahal harganya. Mengobati orang yang sudah kena gangguan kecemasan atau depresi itu jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak dini. Analoginya begini, kalau kita tahu ada sebuah jembatan yang rapuh dan banyak lubangnya, apakah kita akan membiarkan anak-anak kita menyeberang sendirian sambil berharap mereka tidak jatuh? Tentu tidak, kan? Kita pasti akan melarang mereka lewat sana sampai jembatannya diperbaiki, atau setidaknya kita buatkan pagar pengaman yang kuat. Itulah yang sedang dilakukan pemerintah lewat kebijakan ini. Dampak positif lainnya adalah perlindungan dari predator seksual online dan penipuan digital. Kita tahu sendiri betapa mengerikannya dunia internet di luar sana. Banyak orang jahat yang menyamar jadi anak seumuran hanya untuk menjerat korban yang masih polos. Dengan adanya pembatasi usia dan verifikasi yang ketat, celah bagi para predator ini untuk mendekati anak-anak akan semakin tertutup rapat. Ini bukan lagi soal kesehatan mental dalam arti perasaan saja, tapi ini soal keamanan fisik dan privasi anak-anak kita. Kita semua ingin melihat Indonesia emas tahun 2045 nanti, diisi oleh orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi juga sehat secara emosional. Perjuangan untuk membatasi media sosial bagi anak ini memang berat, tapi sangat layak untuk diperjuangkan. Ini adalah tentang mengembalikan masa kecil yang seharusnya penuh dengan tawa, keringat karena berlari, dan rasa ingin tahu yang sehat terhadap dunia nyata yang luar biasa indah ini. Karena hidup yang sebenarnya terjadi di sini, di saat ini, bukan di dalam feed media sosial yang terus berjalan tanpa henti.